Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aini di Moldova. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati ya. Pagi ini, aku mau ajak kalian melihat suasana di desa. Sejak pagi sudah terlihat kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Tandanya musim gugur sudah hampir berakhir dan sebentar lagi akan berganti menjadi musim dingin. Suhu setiap pagi bisa mencapai sekitar 3 derajat Celcius. Dingin banget teman-teman. Kalau siang hari dan matahari muncul, suhunya bisa naik sampai 14 derajat Celcius. Ibu ini jual keju. Buna di miniaca. Jika suhu mencapai 14 derajat Celcius, udara yang kita rasakan yaitu adalah sejuk, tapi tetap terasa menusuk apalagi kalau ada angin. Kesibukan aku setiap pagi adalah mengantar anak kecilku ke Gradinica. Ini sudah 1 minggu anakku ada di sana. Apa itu Gradinica? Itu adalah taman kanak-kanak di sini. Karena usianya baru 2 tahun setengah, dia masuk ke kelompok playgroup atau yang di Moldova disebut grup Mike. Saat ini kita sedang berjalan ke halte bus, sekitar 600 meter dari rumah. Di Gradinica di Moldova, anak-anak dibagi berdasarkan usia dan tahap perkembangannya. Yang pertama, grup Mich atau grup kecil untuk anak usia 2-3 tahun, mirip dengan playgroup. Lalu yang kedua ada grup Mijloki untuk anak usia 3-4 tahun, di mana anak mulai belajar bersosialisasi dan mengenal huruf atau angka sederhana. Yang ketiga adalah grup Mare untuk anak usia 5-6 tahun. Grup Mare disebut adalah grup besar gitu ya. Mereka mulai lebih fokus pada kegiatan belajar, menggambar, menghitung, dan persiapan masuk sekolah. Ini seperti kita TKA dan TKB di Indonesia, teman-teman. Aku sudah mulai keriput karena dingin. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah grup Pregatituare atau kelompok persiapan sekolah untuk usia 6-7 tahun. Di tahap ini, anak-anak dilatih agar siap masuk ke sekolah dasar atau di Moldova disebut sekolah primara. Di sini, suasana pagi hari justru lebih ramai dibandingkan siang hari. Biasanya mulai pukul 8 pagi, jalanan sudah dipenuhi orang-orang yang bersiap untuk bekerja dan mengantar anak ke sekolah. Bus yang lewat pada jam segini selalu penuh sesak dengan penumpang karena hampir semua orang berangkat bersamaan. Sebagian besar warga desa bekerja di kota kecil seperti Pales dan Bulj yang bisa ditempuh dari sini dengan bus. Kalau jarak tempat kerja terlalu jauh, biasanya para muda-mudi memilih menyewa kos di kota supaya tidak perlu bolak-balik setiap hari. Sementara itu, orang-orang yang sudah lanjut usia kebanyakan sudah pensiun atau bekerja di sekitar desa saja, misalnya di kantor pemerintahan desa atau membantu di ladang. Nah, itulah sebabnya kenapa bus di pagi hari terasa sangat penuh dan pengap. Untuk fasilitasnya sendiri, di Moldova masih banyak yang menggunakan bus swasta, dan sayangnya kondisi busnya masih jauh dari kata layak. Banyak bus yang kotor, sempit, dan pengap. Tapi tetap menjadi satu-satunya transportasi umum yang bisa diandalkan masyarakat desa. Dari rumah ke Gradinica atau taman kanak-kanak tempat anakku belajar, jaraknya sekitar 3 km. Ongkos busnya sekitar 3 lei, atau kalau dihitung-hitung setara dengan Rp3.000. Cukup terjangkau, tetapi tetap harus berdesakan setiap pagi karena busnya terlalu penuh. Bună dimineața!
Repidi? Amos nuno la opau. Panik. Sepanjang desa semuanya berkabut. Ini busnya datang. Wah. Așa, ia-le în mână. E ca așa. Ia-le în mânuță. Hai. Hai, pune la loc. Nu asta, acolo. Hai la dulap. La dulap. Hai, ia-le în mânuță. Hai. Hai la dulap, hai. Haidem la dulap. Hai. Bravo. Hai, comand. Hai. Hai, papa. Hai. Hai. Hai, lupa. Benis kula orang. Papa. Encet. Nah. Hai nih kwa. Hai. Hai papuku. Dah berapa? Oke. Hai papuku. Berapa? Sebenarnya sih bagus ya anak ditaruh kayak gini jadi ngerti. Oke, papa. Hai papa. Papa. Hai. Sudah selesai. Semua seisi desa berkabut ya. Ini 3 km dari rumah aku. Nih, semua orang tua menitipkan anaknya ke sini. Jadi di sini nggak usah bayar pengasuh teman-teman setelah 2 tahun. Bunda di Minneaca, setelah 2 tahun kamu bisa menitipkan anak di sini. Kayak gitu ya, penitipan anak gratis. Tapi mereka sambil belajar seperti itu. Aku tinggal menunggu bus pulang. Salut. Dah. Saudaranya suami aku ini. Bunda di Minneaca. Kita bisa lewat sini. Nanti tembus di belakang museum ya, teman-teman.
Oh, kalau tahu enggak kita bisa lewat sini. Tembus di toko. Sini. Mari kita bicara tentang pensiun di Moldova. Kalau bicara soal pensiun di Moldova, teman-teman, kehidupan di masa tua di sini cukup sederhana. Biasanya, orang-orang yang sudah mencapai usia pensiun, yaitu sekitar 63 tahun untuk laki-laki dan 58 tahun untuk perempuan, akan berhenti dari pekerjaan tetap mereka. Setelah pensiun, banyak yang memilih tinggal di desa seperti ini, menikmati hari-hari dengan kegiatan ringan. Ada yang mengurus kebun kecil di belakang rumah, memelihara ayam atau kelinci, dan ada juga yang membantu anak-anak mereka menjaga cucu. Tapi tidak semua. Kehidupan di desa memang tenang dan biaya hidupnya jauh lebih rendah dibandingkan di kota. Namun kalau bicara soal tunjangan pensiun, jumlahnya tidak terlalu besar. Rata-rata pensiun bulanan di Moldova hanya cukup untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan tagihan rumah. Itulah sebabnya banyak lansia di sini tetap berusaha bekerja ringan. Misalnya berjualan hasil kebun, menjahit, atau membantu di pasar desa agar bisa menambah penghasilan. Di sisi lain, masyarakat di desa saling mendukung satu sama lain. Kalau ada tetangga yang sudah tua dan tinggal sendirian, biasanya warga sekitar ikut membantu, misalnya membawakan makanan atau sekedar menemani mengobrol. Kehangatan dan rasa kekeluargaan masih sangat terasa di sini. Bagi orang Moldova, masa pensiun bukan akhir dari aktivitas, tetapi waktu untuk menikmati hidup dengan cara sederhana, dekat dengan keluarga, alam, dan desa tempat mereka tumbuh. Hari ini, di desaku suasananya agak berbeda dari biasanya. Sejak pagi, warga sudah mulai berkumpul di pusat desa. Sebagian besar adalah para lansia yang sudah pensiun. Mereka datang untuk mengambil tunjangan karbon, yaitu bantuan dari pemerintah Moldova yang diberikan menjelang musim dingin. Bantuan ini sangat penting, karena di Moldova, suhu musim dingin bisa turun hingga di bawah 0 derajat. Bagi warga yang sudah pensiun dan hanya menerima uang pensiun sekitar 2.850 lei per bulan, jika dirupiahkan setara dengan 2.800.000 rupiah, tentu bantuan ini sangat membantu untuk memanaskan rumah dan membeli bahan bakar seperti kayu atau briket. Menariknya, di Moldova, uang pajak masyarakat dikelola dengan cukup transparan dan tepat sasaran. Salah satu bentuk nyata penggunaannya adalah dengan adanya program bantuan seperti ini, di mana pajak yang diberikan warga akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dukungan langsung, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Pemandangan di pusat desa hari ini penuh kehangatan. Warga berdiri rapi mengantri dengan sabar, sambil saling berbincang dan tertawa kecil. Meskipun udara dingin terasa menusuk, ada rasa kebersamaan yang kuat. Semua saling menyemangati dan saling peduli. Bagi mereka, tunjangan ini bukan hanya soal uang, tetapi soal bentuk perhatian dari negara. Dan bagi kita yang melihat, ini mengingatkan bahwa setiap pajak yang dibayarkan punya arti, bisa membantu banyak orang agar tetap hangat dan aman melewati musim dingin yang panjang. Aku sudah pulang lagi.
Buna di miniaca. Nih teman-teman, aku mau kasih lihat nih. Ayam sampai ke kaki-kakinya buluan. Kita lihat bebek-bebek ya. Walaupun dingin membeku gini, mereka tetap berenang. Suang-suang ya. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita dari kehidupanku di desa kecil di Moldova menjelang musim dingin. Dari suasana pagi yang berkabut, perjalanan ke Gradinica, bus yang penuh setiap hari, sampai kehidupan para pensiun dan bantuan musim dingin yang begitu berarti bagi warga di sini. Setiap hari di desa ini selalu punya cerita, sederhana tapi penuh makna. Semoga video ini bisa memberi kalian sedikit gambaran tentang kehidupan di Eropa Timur yang jarang terlihat di layar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat dimanapun kalian berada. Bye-bye.